Karya ilmiah menurut KBBI adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, berupa observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Bentuk karya ilmiah berupa makalah, artikel, esai, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan laporan. Sistematika karya ilmiah ada 3 bagian, yaitu yang pertama bagian awal, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga bagian akhir. Ada 3 bagian sistematika karya ilmiah. Yang pertama bagian awal, yaitu terdiri dari judul, nama penulis, dan afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Kemudian pada bagian inti karya ilmiah terdiri dari pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. Sementara pada bagian akhir untuk karya ilmiah berupa daftar pustaka dan lampiran. Bagian awal karya ilmiah terdiri dari judul. Judul dapat dengan jelas dan singkat menunjukkan isi karya ilmiah. Kemudian nama penulis dan afiliasi. Nama penulis artikel ilmiah ditulis tanpa menggunakan gelar. Kemudian ada abstrak, yaitu berupa rangkuman karya ilmiah dalam 1 paragraf singkat. Dan yang terakhir, ada kata kunci, mewakili topik sesuai bidang ilmu yang dikupas atau dianalisis dalam karya ilmiah tersebut. Bagian inti karya ilmiah. Bagian inti ini terdiri dari pendahuluan yang merupakan bagian untuk menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada latar belakang, memberikan uraian singkat tentang topik penelitian, penyebab timbulnya masalah, dan pentingnya pembahasan topik tersebut. Kemudian ada rumusan masalah, menyiratkan masalah yang akan dibahas oleh penulis terkait dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada pilihan topik. Tujuan penelitian ini merupakan pernyataan mengenai capaian pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian yang terakhir ada manfaat penelitian, merupakan penjelasan mengenai kegunaan penelitian karya ilmiah tersebut. Masih pada bagian inti karya ilmiah, di mana ada kerangka teoritis yang merupakan bagian ini disebut juga sebagai landasan teori atau kajian pustaka. Ada metodologi penelitian, berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mencakup persiapan, penentuan sumber data, pengumpulan data, pengolahan, dan pelaporan. Kemudian ada pembahasan. Nah, ini menurut Muhlisin 2018, pembahasan menjelaskan makna yang terungkap dari hasil. Dan yang terakhir, simpulan dan saran. Juga menurut Muhlisin 2018, simpulan harus mengacu kepada tujuan. Bagian akhir karya ilmiah terdiri dari daftar pustaka, berupa deretan referensi atau sumber pustaka yang dibaca dan dipakai dalam menyusun karya ilmiah. Semua sumber pustaka, baik berupa buku, artikel, jurnal, maupun yang berasal dari internet, ditulis berurutan secara alfabetis. Kemudian ada lampiran. Lampiran biasanya berupa data tambahan atau data pendukung yang tidak dimasukkan dalam naskah utama.